Messi, Vini, Vici di Amerika datang lihat dan menang ya, gitu ya kalau nggak salah Vini, Vici ya. Setelah kedatangan Messi di Amerika, kompetisi di Amerika seolah dibuat kayak panggung sirkus hanya untuk Messi ya. Yep. Gua nggak melihat lagi sebuah MLS yang besar kayak zaman dulu mungkin Beckham diiringi pemain-pemain lain yang menyusul, tapi ini menjadi sebuah kayak daya tariknya ya Messi semata, bukan MLS justru menjadi daya tarik. Dan kalau melihat bagaimana dongeng yang kayak instan ini biasanya berakhirnya, apakah ini akan berakhir indah seperti halnya dulu siapa ya, Beckham pun akhirnya dikritik kan, katanya ternyata cuma nyumpang nyari duit doang gitu. Apakah Messi juga hanya instan sesaat, atau menurut lo ini akan jadi akhir yang indah buat MLS gitu, win-win solution? Wah, masih terlalu early Masih karena terlalu main ya? di liga aja belum deh kan. Iya, Sekarang belum, masih masih cup, turnamen di yang- cup. Masih di cup. Sementara Inter Miami-nya sendiri masih di peringkat paling bawah. Iya. Masih ada 12 game lagi, dia terpaut 12 poin juga dari peringkat 9. Artinya kita belum melihat peran Messi ini untuk mendongkrak posisi si Inter Miami di liga. Tapi kalau untuk di cup ini ya jelas lah dan wajar sekali seluruh atensi diberikan kepada Messi, karena siapa lagi yang bisa menyeimbangkan atau bisa menyamai sorotan dari MLS selain Messi. Dan dari dulu kan MLS begitu, selalu ada satu nama. Dari zamannya dari New York Cosmos itu kan ada Pele gitu kan, bergantian satu nama, Cruyff, satu nama, Leo satu Van nama Veen. gitu. Jadi jarang Siapa ada. itu nggak ada yang tahu, coach. Yeah. Anak-anak zaman sekarang udah nggak ada yang tahu Right, Leo Van Veen itu Bergen. siapa. Nah, kasih tahu. Itu kan Belanda Neskens. 88 ya kan, Belanda 88 juga. Johannes Kens. Iya ada Oh itu. iya, kalau Iya. Leo Van Veen itu gua nggak tahu Ya, siapa gitu lah. lah ya. Itu Kapten Utrecht. main di New York Cosmos. Dan Oh, selalu ada satu nama yang benar-benar menjulang, sisanya ya biasa-biasa aja. Jadi cuman buat kayak milestone-nya zamannya siapa nih gitu. Oh MLS zamannya Gerrard, oh MLS zamannya dulu sempat ada Villa di sana, ada Pirlo kalau nggak salah di sana, Lampard, Gerrard sempat ada berbarengan gitu. Angri juga ya. Yes, Rooney juga DC. Artinya cuman sekarang kan yang paling mungkin orang memprediksikan, wah finalnya nanti Inter Miami ketemu LA Galaxy gitu. Dan sekarang Emang di LA siapa? Carlos Vela Kalau Arsenal legend. yang paling dianggap begitu. Cuman ya kalau dia ditanya siapa yang ada di sana ya nggak ada, coach, nggak ada nama-nama yang sebesar. Walaupun nggak akan ada nama sebesar Messi, cuman ya yang paling diproyeksikan ya Messi doang. Cuman apakah ini bakal bertahan lama, long lasting, atau cuman ya kayak tadi namanya instan, baliknya juga instan. Cuman buat gue ini bakal lama karena Messi didatangkan bukan cuma sebagai pemain doang, saham tapi juga yes, nanti dia ya. dapat saham juga, diproyeksikan selama 6 tahun dia bakal berperan besar di MLS. Artinya bahwa ini beyond football, kedatangannya Messi di Inter Miami bakal panjang banget. Cuman apakah dia bisa seperti Ronaldo yang bisa menarik beberapa pemain dari Eropa untuk datang ke MLS? So far masih menarik Ronaldo kalau untuk menarik pemain, karena ya mungkin duitnya MLS nggak sekuat Saudi. Dan Itu dulu ada aja salary sih. cap juga kan batasnya, makanya Yes. kan yang terakhir Iniesta gagal datang ya karena itu masalah salary cap yang membuat akhirnya registrasi. Dan cabut ke dan Qatar di dia. Arab, di AFC, terutama AFC, nggak ada salary cap. Iya, itu dia makanya Iniesta ke sana Super League kemarin lah, kan. itulah Super Jadi League. bukan karena Ronaldonya. Ya boleh. Karena duitnya. Ya, Iya, bisa juga juga. semua Salary Arab cap. ditambah salary cap. Menurut lo Iniesta jadi sebuah ini nggak, coach? Jadi manuver yang lo kaget juga nggak? Tadinya kan orang mikir dia akan udah 99% lah akan nemenin Messi, tapi ujungnya ke Qatar gitu yang jauh dari. Gue kaget juga. Kaget ya? Kenapa dia bisa ke Qatar? Dia pasti ada penawaran yang Bahkan lebih bukan dahsyat. Arab, Qatar kayak dulu Xavi ya, kayak Iya. Xavi kan juga di Qatar dulu. Nggak, intinya kan ada penawaran yang jauh lebih dahsyat lah. Ujung-ujung kan. Xavi tuh Uni Emirat Arab ya. Sampai Qatar. Hah? Xavi Qatar. Qatar. Oh, kalau si Al-Sadd. Iniesta tuh Ini Emirat. Oh, WA. Emirat. Oh iya. Iya. iya, iya. Tapi kan Al-Sadd. Emirat, iya. Kebalik malah. Jadi ya Timur Tengah lah. Intinya lah, ya kalau di usia 38 walaupun Iniesta nggak butuh duit lagi, tapi kalau bisa dapat Butuh duit. puluhan juta kan Kenapa ambil enggak? aja, Iya, iya kan? gede lah. Dan yang ditawarkan Messi ke sana kan bukan karena gaji gede, Oh, bukan. karena saham Apple sama Adidas Iya, kan. iya, iya. Dan ini juga Beckham. Beckham itu gajinya kecil sekali, sangat kecil, tapi dikasih sahamnya LA Galaxy waktu itu kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Jadi itulah yang buat mereka tertarik ke MLS, tapi MLS ya sama kayak Saudi nggak akan kemana-mana. Ya, dan potensi. Kalau untuk gue. Dan ya apakah lu bisa bertahun-tahun, ini bicara Saudi ya, Saudi. bertahun-tahun tiap tahun keluarin duit ratusan juta untuk nggak, it's impossible gitu loh, Kan ngerti nggak ada FFP, aman Iya. dia. Habisin aja Iya duitnya. oke, ada cuman kesempatan. efeknya seperti apa? Lama-lama akan menjadi orang lihat Trennya turun. hanya duit udah nggak seru lagi untuk penonton. Iya, iya. Buktinya Liga Saudi ditawarin di Eropa nggak laku tuh, nggak ada yang mau beli tuh di Eropa, ngerti nggak? Iya. Nah MLS sama, kalau lu punya sistem dengan tarik pemain luar tua-tua terus,
nggak menarik sama sekali gitu loh. Ya at this moment lu bisa jual jersey banyak ini apa, tapi gue nggak yakin apa yang lu bilang Messi bakal 6 tahun karena Messi masih pengen balik ke Barcelona sebagai dirtek atau whatever. Ya minimal kayak Jadi gitu feeling gue 1-2 tahunan lah. Habis itu Dia main mungkin 2 tahunan, cuman bukan lebih kalau slow. dia pensiun. ya kayak Beckham kali ya, dia akan cabut kemana-mana tapi ujungnya akan balik ke itu ngurusin jadi ambasador MLS, punya klub di MLS kayak gitu ya. Kayak Ya, Beckham kemarin. mungkin punya klub tapi dia sudah jelas dia bilang gua akan balik ke Barcelona. Ya bisa jadi juga tanpa perlu nunggu dia pensiun, bisa jadi di off season MLS kan seasonnya agak beda timelinenya. Kita pada lihat kasus yang sama di Thierry Henry pernah pulang Ya, ke pinjaman Arsenal gitu ya. di tengah musim ya walaupun cuma singkat 1 bulan 2 bulan, Ibra tapi itu dulu memungkinkan untuk bisa pulang dulu ke tim ke Eropa gitu. Jadi menurut gue tanpa perlu nunggu Messi pensiun dulu untuk balik ke Barcelona, ada kemungkinan mungkin dengan cerita romantisme ala-ala Barcelona yang selalu dihubung-hubungkan dengan kepulangan Messi, bisa jadi dia ngambil kesempatan jangan untuk Barcelona itu. bayar ya. Iya, dicoba asal dicarikan gratis ya. dicarikan Biasa gratis. solusinya lah gimana caranya Messi Loan on bisa fee, loan on main fee. lagi di Barcelona, dan menurut gua kalau bisa dapetin Messi di Barcelona katakanlah 1 bulan 2 bulan di bulan-bulan krusial katakanlah seperti Februari Maret, itu bakal jadi luar Mungkin biasa. maksud Koci bukan ke situ sih, Jal, bukan sebagai pemain. Bukan sebagai pemain. gitu. ketika Sebagai- pensiun. Iya, Enggak, Ya, jadi sebagai bukan sebagai dirtek. pemain, tapi Dia mungkin mau nanti balik. dirtek Pulang, lah, iya. ambasador, Pas apa full segala macam. pensiun dia Ya, akan ya. balik ke Kalau sebagai Barcelona. pemain gue nggak lihat dia ke Barcelona sih. Gue juga enggak dan enggak ada gunanya juga. Iya, sama seperti Dia Neymar udah juga mau ke MLS Barcelona aja. ngapain gitu. Ini Tapi ini kalau ngeliat Messi tuh kayak cerita Cinderella ya. Dia selalu menjadi pahlawan di akhir-akhir kemenangan kayak kemarin di awal-awal debutnya kayak gitu juga. Terus sekarang juga nyetak free kick di akhir-akhir setelah nyetak gol pertama. Menurut lo apa yang Messi selalu kayak bisa menjadi apa? Magis. Iya, orang yang selalu right man in the right place atau di right moment aja menurut lo. Ya menurut gue ini udah cerita Hollywood banget lah, ala-ala Hollywood banget. Dia ke Amerika ngasilin cerita macam Jadi settingan menurut lo? MLS Enggak juga. Tapi ini MLS Semua ini palsu. MLS ternyata skenario udah kayak Smackdown. Ini cerita Smackdown gitu. ini cerita yang keren banget. Dia teriak dong. Messi bisa ngelakuin itu, dan juga nggak cuma Messi-nya doang loh yang bagus. Dia nularin ke satu tim Iya walaupun sih. defense-nya bapuk banget Emang sih. ini Inter kayaknya- Miami gue tonton ya. Tapi gue ngeliat dia efek-efek yang ke pemain-pemain Nularin lain. apa? Lu kebobolan 4 gol itu sampai jadi 4-4. Justru Messi sampai capek banget di sana. Iya. Harus begitu. Defense-nya sih kelihatan amburadul banget, kebobolannya Iya. kebobolan nggak perlu semua, tapi dia responnya itu mereka ini bisa dikatakan Messi menggendong satu tim, ya itu benar, mereka digendong sama Messi. Justru Messi sudah mengkorbankan satu orang, ada yang dipecat kipernya. Kipernya dipecat gara-gara nggak setuju Messi datang. Ya ada konflik ya. Untuk Konflik. mendatangkan Messi lu harus mempersiapkan akan terjadinya hal-hal seperti itu ya, karena lu harus nge-treat ini pemain sebagai pemain yang mega bintang banget, dan lu apabila lu bisa memaksimalkan kehadiran dia di atas lapangan, yang ini gua ngeliat pemain-pemain Inter Miami ala Barcelona zaman dulu, apapun yang lu lakukan, end produknya lu kasih ke Messi, biarin dia ngelakuin apa, dan itu terjadi di Inter Miami. Jadi menurut gua apabila dikatakan Inter Miami bisa progres dengan bersama Messi, menurut gua ada kesempatan. Masalahnya back Messi Barcelona ngelakuin nggak kayak back Inter Miami jam sekarang. Messi harus Nggak, capek banget. Tapi gue lihat klipnya itu benar-benar mereka bermain untuk Messi, benar. Iya, benar. Semua bola itu ke Messi. End product, Wall- iya, wall pass-nya itu dengan Messi. Dan Messi-nya pun ngasih asis juga ke orang-orang Iya. itu ya, Dan- Amerika iya. itu ya maksudnya. Dan berhasil, dia cetak berapa gol That's dan why timnya pemain- udah mulai menang-menang walaupun di cup. Di cup ya. Tapi ya kalau lu kebobolan 4, lu cetak 4 gol ya cuman seri dapet. You still Dan draw the pemain game. yang dicari itu benar-benar yang bisa nyuplai Messi. Busquets. Busquets, Alba. Iya, Busquets Alba ya. Tapi kalau tadi udah dibahas tapi Iniesta, tapi yang menurut gue menarik adalah Suarez. Suarez kan katanya bakal ngabisin kontrak lebih cepat, kalau harusnya kontraknya tahun depan Desember 2024, katanya akan di akhir Desember ini 2023. Tapi secara salary cap mungkin nggak? Apa Suarez modelnya kayak Alba, nurunin gajinya dengan additional yang mungkin kita nggak tahu di belakang bonus-bonusnya. Itu bisa kejadian, peluang-peluang seperti itu karena kesempatan bermain di liga baru bersama teman-teman lama itu kan wah nostalgia. menyenangkan gitu, apalagi bersama Messi, bersama Busquets, bersama Alba. Itu mungkin gitu, dan mungkin kalaupun sampai Suarez pindah ke Inter Miami ya peran Messi semakin mudah lah gitu, dia nggak capek-capek banget gendong pemain atau Benar. gendong klub ini lagi. Cuman buat gua kalaupun sampai Suarez ke Inter Miami ya it's good, it's fun, karena gua sih nggak begitu terlalu serius menganalisa liga ini ya, Ji, maksudnya klub ini, karena ya buat entertainment aja gitu. Beda sama kita top 5 Eropa bener-bener gua analisa. Cuman kalau buat Saudi, Amerika ya it's fun to watch Hollywood aja story lah ya. Hollywood story aja lah. Tinggal nunggu nanti di di Apple Iya sih, udah ada story Apple Messi gratis bersama semua Inter ya. Miami. Tapi kalau misalkan ternyata Inter Miami nggak kemana-mana ya, juara enggak, atau bahkan final yang penentunya enggak, menurut lo hype-nya akan turun nggak Inter Miami bersama Messi? Menurut gue selama masih ada Messi di sana, hype-nya akan Nggak akan turun, even dia terjaga nggak akan aja. kemana-mana tuh Apalagi, timnya. iya, walaupun Buat gua timnya turun. nggak juara, Lu tapi waktu gua dia lihat diganti aja Pulang semua. iya. pulang semua. Dampaknya begitu luar Dan biasa. Pulang orang-orang.
Mana ada gue lihat tim yang lagi unggul pula. Iya. Pemain bintangnya diganti, penontonnya pulang hanya untuk kan Nonton Messi edan doang. itu. Nanti kan bukan pengen nonton bola. Pengen nonton Iya, Messi. emang pengen nonton Nonton Messi. sirkus. Adegan udah Show. pulang, cabut kita Yes, gitu. yes. Jadi menurut gue daya tarik Messi masih sebesar itu dan masih akan terus berlanjut sampai sepanjang sisa kontrak dia bersama di sana, dan dia juga selain walaupun kontrak habis kan dia juga masih punya rights untuk bisa memegang si Inter Miami itu. Jadi menurut gue dengan dikelola sedemikian rupa Inter Miami masih akan terjaga lah walaupun gak juara, tapi ini secara entertaining. Rakyat Amerika kan suka banget entertaining. Jadi menurut gue ini akan terus terjaga dengan kehadirannya Messi. Buat gue selama Tapi Messi ada, oke. Begitu Tapi Messi yang nggak ada, nonton kelar. rakyat Meksiko. Iya, Bukan Amerika Selatan. rakyat Benar, Amerika. publik Amerika Selatan. Mereka pada senang ada Messi ke sana karena yes, gue ada alasan buat nonton ke stadion gitu, stadion yang kecil itu kan. Tapi kan dengan Messi gabung ke Amerika sebenarnya potensi untuk datengin sponsor lebih gede dong, karena di Amerika kita tahu peluang kejadian. sponsor lebih banyak pada di Arab kan. Arab kan sponsornya Arab semua Yes, juga gitu kan. bagus. Ya. Gue kemarin nonton dengerin podcast di Atletik bahwa sekarang agensi-agensi Inggris masang kantor di Amerika. Oh. Kantor Premier League masang Oh kantor iya, Premier League ada di Amerika. Di Amerika Bukan dia. juga. Nah. Sekarang tuh agensi-agensi iklan bener-bener mengarahnya ke apa namanya ke Amerika. Amerika. That's why waktu kita awal-awal bahas MLS compare ke sama Liga Arab, kenapa gue megang MLS karena MLS ini tidak terpengaruh oleh isu humanisme. Oh. Iya. Arab ini Banyak Arab lah. besar ya, bukan Saudi doang. Ini masih terpentoknya sama isu humanisme, HAM dan lain-lain, di mana itu di mata brand, apalagi brand Eropa. Ribet deh. Ini nggak bisa senyaman itu di MLS. Lu nggak ada batasan. Lu kan nggak butuh brand Eropa. Lu Apa? butuh brand lokal aja. Oh tapi awareness butuh. Emirates lah, apalah itu kan Iya lokal. bukan masalah awareness. Yang dibutuhkan klub itu Duit. kan adalah income berapa. Contoh Newcastle lah. Kenapa Newcastle nggak bisa jor-joran keluar 500-600 juta nothing buat mereka? Iya, iya. Karena sponsornya sedikit. Masuk. Sponsor yang dari Arabnya itu nggak masuk. Beda dengan sponsor dari Abu Dhabi. Iya. Itu masuk. Itu semua perusahaan-perusahaan yang dari Abu Dhabi masuk semua ke City. Jadi lu nggak butuh Microsoft, Coca-Cola dan lain-lain, tapi lu butuh income dari sponsor wherever itu datangnya dari manapun. Ya. Tapi kalau kita bicara MLS marketing dengan Amerika, mereka juara dunia. Itulah alasannya kenapa gue Piala Dunia. nggak marketing dan Amerika. Oh. Marketing dan Amerika itu Oh, oke. nomor satu. Iya, Satu, iya, oh, iya, 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 Nggak iya. ada yang bisa ngalahin. Oh, iya. Nah, itu dia. Jadi Agency brand, jangan kaget. Apapun yang mereka, gue selalu bilang begini. Pertama kali gue ke Amerika 2018. Salah satu alasan kenapa gue pengen tahu kenapa orang Amerika itu nomor satu di marketing. Mereka bawa keliling burger dunia, keliling dunia burger, ayam goreng, donat, pizza, Handphone. makanan apapun lah. Kenapa? Apakah nggak ada burger yang lebih enak daripada McD, nggak ada ayam lebih enak dari KFC, nggak ada pizza lebih enak dari Pizza Pizza Hut Hut. atau Starbucks dan lain-lain? Iya. Kan banyak. Tapi kenapa Amerika doang yang bisa? Nah kuat, itulah mereka Kekuatan menguasai marketing. Yes. Itu sangat menguasai. Benar. Jadi sejelek-jeleknya MLS kualitasnya mungkin masih di bawah Saudi, dan itu gue percaya MLS juga somehow they survive. Mereka survive karena marketingnya itu Marketingnya luar jago. biasa. Brandnya bagus. Brandnya bagus. Dari nothing mereka bisa buat something. Ya. Ya. Itu kalau lu lihat Shark Tank ya, program tentang Iya, investor, jual invest. itu ide-ide yang sampah mereka bisa jual. Mahal. Unbelievable. Ya. Itulah Amerika. Itu yang kita bisa pelajari dari hal-hal kayak gitu. Makanya gue 5 tahun beruntun ke Amerika kan. Gue selalu belajar. Tiap Jualan kali gue libur. Gila, barang sampah ini di Eropa, di Asia nggak bakalan laku. Di Amerika laku. Dan tetap ada yang beli. Iya. Sell this pen. Kayak film itu. Wall of the Oh, Wall Street. iya. Sell this pen ya. Dan mereka nomor satu soal itu. Makanya gue nggak kaget bahwa kembali apa yang Rizal bilang, ini akan tetap banyak, Sustain. akan konsisten. Karena Amerika gila sih Iya. jualannya. Cuman kualitasnya, apakah itu mendukung timnas Amerika Apa enggak? atau sepak bola Amerika? Ya enggak. Karena ujung-ujungnya yang nonton Messi itu banyak Hispanic kan, Iya, iya. dari Amerika Latin. The real Amerika, real orang Amerika Ya. masih belum. Iya. Mereka masih ke American football, basket, iya, dan iya. lain-lain. Baseball ya. Beruntung di Florida banyak Hispanic, maka dari itu
Inter Miami datengin Messi, which is klop cocok banget dengan penonton yang akan rame, merchandising-nya laku dan Jersey. bla bla bla. Jadi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Ya Messi mungkin ini udah kayak itu ya slogan atau jargon yang selalu diumbar oleh Amerika, American Dreams, opportunity untuk semuanya. Walaupun nggak semuanya sebenarnya dapat opportunity ya. Ya, tapi that American dream, that is true loh. Iya. Itu benar-benar true. Siapapun- Gue punya teman SD, teman SD yang benar-benar setelah kuliah dia pindah ke Amerika, jadi bukan usia kecil ya, usia dewasa. Dia sekarang punya 11 restoran Wow. di airport. Hanya dia spesialis di airport. Oh keren ya. Luar biasa. Lo bikin kafe kok 10 sekalian kayak gitu. Temen deket gue. Sekarang gini, lu daripada franchise, lu bikin 5 kafe di Amerika, lu bawa franchise lu jual ke Asia. Akan lebih laku laku, daripada lu bikin di sini atau di Singapura dan Atau lain-lainnya. lo bikin kayak itu food truck di Amerika terus lo jual ke ini franchise kayak apa yang Kubanos. halal-halal itu kan? Iya, halal iya. guys ya. Halal guys. Kan? Contoh halal guys itu food truck kan? truck. Itu Dan di sini makanya jadi it's not restoran. bad lah. Di London gede banget. Oke, itu dia jadi pembahasan bisnis ya, karena emang kalau ngomongin Messi di Amerika memang membuka lahan potensi bisnis buat Messi dan juga MLS ke depannya. Dan juga gue hari ini juga mau nutup DP hari ini. Terima kasih untuk Sari Mande, terima kasih juga Awi, terima kasih juga Rizal, Aldi dan juga Coach Yasin. Kita ketemu lagi di DP hari Jumat dengan topik yang gak kalah serunya. Sampai ketemu, bye-bye. Thank you.